Nah, ini kita mau ngomongin soal yang mungkin sekarang masih jadi concern Mas ya, soal TikTok ya Mas ya. Ya, TikTok Shop itu kan. ya, ya. Dulu sempat ditutup karena dianggap tidak comply dengan aturan karena menjadi satu masih antara e-commerce dengan sosial media, padahal dia sosial media ya, tapi dia meluncurkan atau melayani aplikasi e-commerce itu, makanya dilarang oleh pemerintah waktu itu, Kemendak yang bikin Permendak nomor 31 kalau nggak salah 2023. Kemudian disuspend sekitar 2 bulan kalau nggak salah, Oktober dia dilarang, November, Desember, persis di hari menurut saya yang hari unik ya waktu itu kan, karena ada Harbolnas. Iya, dia waktu itu ngejar itu kayaknya. Heeh, Harbolnas. 12 muncul lagi, tapi dengan langkah yang menurut saya langkah cerdik lah kalau saya. Kalau mungkin kalau orang-orang saya, orang Betawi, kalau cerdik itu agak tendensinya agak culas gitu ya. Iya, iya. Langkah cerdiknya si TikTok ini kembali dengan mengakuisisi Tokopedia. Nah, kita akan membahas sedikit banyak soal itu, dan mungkin Mas Etar tahu daging-dagingnya yang bisa kita share ke publik. Oke Mas Etar, ya mungkin pertanyaan pertama mungkin yang jadi dasar ya, mungkin banyak juga teman-teman sobat LPP yang belum paham apa sih bedanya antara e-commerce ya dengan sosial media gitu. E-commerce benar ya dengan sosial Iya, media. betul. Apa bedanya sih? Jadi kalau sosial media bisa dibilang kalau zaman kita sekarang yang terkenal kan sebelum TikTok ada Instagram, ada Facebook gitu ya. Jadi lebih ya bisa dibilang sharing-sharing informasi lah ya, posting-posting gitu ya. Entah itu berbentuk tulisan, awalnya Facebook itu gitu ya status ya kayak Twitter itu kan sosial media. media. Bahkan ada yang bilang termasuk WhatsApp itu bagian dari sosial media gitu ya. YouTube tuh masuk bagian juga gitu ya. Jadi agak luas nih. Kalau saya sih ngelihat Messenger harusnya berbeda ya, karena dia kan tidak ada broadcast ya, walaupun sekarang udah ada channeling memang nih, jadi kayak agak-agak sosial media, memang agak rancu sekarang. Tapi secara umum memang jadinya mereka masuk tuh satu kerajaan yang sama tuh ya, jadi kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, sekarang ada TikTok gitu ya, termasuk YouTube gitu ya. Jadi apa ya, media kita untuk bersosialisasi. Gitu makanya sosial media namanya. Dia berkomunikasi lah. Iya, bersosialisasi. Sebenarnya awalnya kan kayak kalau pernah dengar ya, mungkin rekan-rekan yang Gen Z kali ya, itu tahu Friendster ya awal-awal tuh ya. Gen X dong. Itu Gen X ya malah ya. Saya tahu tuh. Friendster tuh. 2000 ya, 2000-an itu ya. 2000, iya, Itu awalnya mirip Facebook sebenarnya kan, mirip Facebook gitu kan. Cuman keunggulan dia tuh bisa nge-tag tuh awalnya tuh. Friendster itu. Iya, itu yang buat dia booming tuh. Teman kita nggak kenal, di-tag di foto, wah itu jadi nambah teman baru. Nah, itu terasa fungsi sosial media. Gitu. Saya merasakan dulu tuh. Jadi ada teman saya posting, dulu saya kan masih kuliah juga saat itu kan. Tiba-tiba kok foto saya diposting, terus teman-teman saya yang lain yang belum jadi teman saya diposting semua tuh. Nge-link semua tuh. Nambah lah tuh friend-friend saya, tinggal add aja kan. Nah, itu. Nah, kurang lebih fungsi sosial media zaman dulu ya untuk nambah teman. Nambah teman. Jadi itu kata kuncinya ya. Iya. Nah, kalau social commerce beda lagi. E-commerce ya buat dagang ya. Iya. Kalau e-commerce kan sebenarnya awalnya kan personal gitu ya. Dia tidak punya toko offline gitu kan. Dia mau jualan. Dibuatlah suatu platform namanya marketplace. Nah, cuman sekarang ada perubahan juga nih Mas Arif yang ini saya sempat singgung juga nih. Sekarang bukan personal sekarang yang buat. Bahkan distributor pun menaruh barangnya di marketplace. Ini menurut saya nggak menarik juga ya. Tapi nanti ya kita bahas sedikit lah. Ini sebenarnya ada kerancuan gitu ya. Jadi perang harga kan lucu. Distributor ngasih harganya lebih murah, kita seller masa mau? Ya pasti kalah. Lawan distributor ya. Betul. Ini jadi nggak menarik. Jadi terasa sekarang kalau kita menjadi apa istilahnya reseller ya istilahnya ya. Itu jadi nggak menarik kalau kita rasakan banding 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu. Gitu karena persaingannya makin ketat. Nanti kita bahas tuh ya gimana distributor udah mulai masuk ke e-commerce ya, marketplace ya. Jadi perbedaan intinya adalah kalau yang ini memang buat dagang, kalau yang ini buat nyari teman gitu gampangnya ya. Nah, sekarang kan setelah ada TikTok ya, terutama karena ada TikTok ya, karena jadi concern kemarin ya. Itu platform nyari teman jadi platform dagang gitu ya. Ya kalau kita rasakan sih sebagai manusia kan
sah-sah aja. Cuman ternyata emang itu tidak sesuai sama aturan gitu. Makanya atau malah aturan tuh muncul gara-gara ada itu ya Permendak gitu. Sebenarnya gini, kita selalu melihat yang bermasalah adalah ketika sosial media melakukan transaksi, gitu kan. Padahal sosial media tempat berkumpul sebenarnya. Betul. Di mana-mana Mas, kalau misalnya jari zaman dulu, kalau di daerah saya di daerah Bintaro tuh ada pasar malam tuh Mas, tempat berkumpul, ya kan? Pasti ujung-ujungnya ada tukang jualan nggak? Betul. Gitu kan, pasti ada walaupun cuma malam minggu misalkan gitu atau satu hari lah biasanya, nggak tiap hari memang biasanya gitu. Nah, satu pekan sekali lah biasanya. Intinya ada tempat berkumpul, di situ ada potensial kita untuk melakukan transaksi lah gitu, jual beli lah. Betul. Nah, apa beda dengan sosial media? Gitu. Jadi kalau menurut saya sempat buat juga artikel tentang ini. Sebenarnya pemisahan sosial media dengan marketplace ini melawan di Islam itu sunatullah gitu loh. Iya. Sebenarnya udah jadi kebiasaan ya. Iya. Lah orang untuk ngumpul ujung-ujungnya pasti untuk transaksi gitu loh. Ya kan? Betul. Sekarang kalau kita punya toko, entah itu di marketplace yang Tokopedia, Shopee, whatever lah. Pasti iklan ini kan di sosial media kan? Dulu aja kita sering orang itu akun pribadi dari Facebook tuh tiba-tiba jadi akun toko, dia bikin toko atau jadi akun jualan gitu. Kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya kan? Iya, makanya saya bilang itu natural sebenarnya. Gitu kan, ketika kita gini lah, influencer. Ujung-ujungnya pasti kan dia ngapain? Jualan pasti. Ngapain dia punya 5 juta followers tapi kalau nggak di ujung-ujungnya tuh melakukan transaksi gitu loh. Jadi saya sebenarnya dari awal agak nggak setuju nih kenapa kok dipisahkan gitu loh, karena secara naturally ya namanya tempat perkumpulan, di situ ada transaksi. Nah, itu pertama yang ingin saya mau bahas. Lalu kedua, jangan ngeliatnya semua dari hulunya adalah sosial media. Nah, sekarang si marketplace pun sudah punya tanda kutip modul-modul seperti sosial media. Kan nggak pernah dibahas nih. Contoh Shopee. Shopee kan punya Shopee Live. Iya kan? Iya kan? Iya, saya nggak tahu Tokopedia Live guys. Feeling saya sih ada juga mirip-mirip gitu. Gitu. Sekarang hampir semua kok. Hampir semua. Jadi marketplace juga istilahnya melawan itu. Iya, tapi nggak pernah dibahas kan? Marketplace melakukan fitur seperti sosial media. Dan nggak dilarang ya? Nggak dilarang. Padahal kan sama-sama tidak sesuai aturan ya. Betul. Jadi saya juga baru tahu gitu. Ternyata sekarang terutama Shopee yang kelihatan banget fiturnya tuh kayak sosial media banget sekarang. Banyak-banyak post, banyak kayak timeline lah kalau di Facebook gitu, yang orang bisa scroll juga gitu loh. Gitu kan? Jadi lama-lama ya itu bisa di sosial media juga dong. Akhirnya campur juga. Juga. Kan gitu kan? Tujuannya sebenarnya mereka membuat orang nggak jenuh. Kalau di marketplace nggak jenuh cuma ngeliatin barang. Oh iya, karena orang 1 jam lihat barang milih paling bosan ya. Bosan, tapi gitu kalau kan? sosmed itu orang 2 jam juga enak scroll karena satu orang kita bisa tahu. Makanya kan jadinya sebenarnya si marketplace jadi berubah juga jadi sosial media. Iya. Tapi ini nggak pernah dibahas kan? Kita nggak ngebahas yang arah yang sebelah sini gitu. Betul. Kira-kira itu Mas. Kalau mau fair seharusnya yang itu juga harus dilarang dong. Dilarang dong. Harusnya kayak sejenis live streaming yang ada di marketplace nggak boleh dong. Nggak boleh. Dia harus purely hanya transaksi dong. Kalau emang benar-benar kita straight gitu ya, lurus gitu ya. Bahwa marketplace ya marketplace. Nggak ada iklan di situ dong. Gitu. Berarti ini TikTok game changer ya. karena dia melakukan dan kemudian banyak orang yang ikut atau pengguna jadi mengubah ombak gitu ya. Sebenarnya enggak Mas. Kalau Mas ingat ya, Line itu udah melakukan dari awal sebelum. Oh iya Line. Iya. Ingat kan ada Line Shop dulu. Iya, oke. Bahkan dia punya e-money-nya sendiri kan, sehingga saya kan. Jadi kerjasama lah dengan pihak ketiga gitu. Jadi sebenarnya udah ada. Kalau di luar negeri yang udah terkenal ya WeChat. Jelas itu udah proven gitu. Makanya saya bilang itu bukan sesuatu yang aneh di aplikasi lain itu udah berjalan. Super app sejatinya ya sebenarnya menggabungkan itu. Dan semuanya ada. Semuanya ada. Sekarang kita mau punya aplikasi banyak sama aplikasi satu semua lengkap kan enakan di satu. Iya, kita download satu dapat semua. Betul. Saya nggak perlu lagi pakai marketplace pilih satu-satu. Saya nyari misalnya mainan anak, nggak perlu kan saya buka satu-satu. Tinggal ngelihat di sosial media, saya googling, ngelink semua ke 3 marketplace misalkan. Itu kan suatu hal yang biasa menurut saya. Nggak harusnya bukan masalah kalau menurut saya ya. Iya. Nah, terus kenapa waktu itu pemerintah mengeluarkan larangan TikTok? Jadi kalau pemerintah saya lihat dia lebih mengarah kepada penguasaan data. Kuncinya di situ. Jadi ada rumor, kalau menurut saya rumor sih ini, gitu ya.
bahwa seakan-akan TikTok itu menggiring opini untuk mengerahkan salah satu brand tertentu. Gitu yang si TikTok maui. Oke. Itu yang terdengar mungkin oleh Kementerian Koperasi dan Perindustrian mungkin lebih kerasnya ke Pak Teten saat itu, setahu saya, UMKM gitu kan, bahwa terasa UMKM itu digerus pasarnya gara-gara ada TikTok Shop. Karena TikTok Shop membuat algoritma yang bagus sehingga hanya produk-produk tertentu yang laku. Iya, yang dimunculkan Iya. atau di prioritas pertama yang muncul ya. Betul. Tapi balik lagi, kalau menurut saya itu hal yang natural juga, Mas. Di mana-mana ada platform, pasti ada penggiringan kan, algoritma tertentu kan supaya kita tanda kutip viral kan, itu Betul. hal-hal yang biasa saja Apalagi gitu kan. itu punya dia ya. Betul, apalagi punya dia. Sama aja kita pakai Facebook. Misalkan ada sesuatu yang viral ya pasti kan Kita munculkan. kita munculkan, ada trendingnya pasti kan di Twitter atau di X sekarang istilahnya juga begitu, sama aja. Oke. Mungkin mereka tidak terlalu mengaktifkan fitur marketplace-nya, walaupun sebenarnya di Facebook ada, Facebook Marketplace kan ada sebenarnya kan. Iya, sekarang udah ada. Terus apa commerce ya apa? Ya. Iya, berdagang lah di situ ya. Iya. Gitu. Cuman memang secara bisnis mungkin mereka nggak terlalu fokus di Indonesia. Jadi gitu karena kan. kekhawatiran itu aja ya dia makanya. Iya, jadi seakan-akan kalau TikTok ini menguasai platform, dia menguasai pasar, udah nggak ada lawannya. Nah, ini yang ditakuti. Tapi kekhawatiran itu beralasan menurut Mas Cesar? Kalau menurut saya nggak beralasan. Gitu. Karena sekarang digital secara naluri ya seperti itu, Mas. Gitu. Kekuatan paling besar adalah kekuatan sebuah platform yang mempunyai data yang besar. Itu udah pasti. Okay. Nggak usah kita ngomong marketplace, Mas. Kita ngomong WhatsApp aja. Apakah WhatsApp nggak punya data-data penting? Kan gitu kan, kalau kita mau jujur gitu kan. Iya. Apakah itu pemerintah tahu kan gitu kan? Apakah mereka bisa mengolah data kita? Sama aja. Oke. Cuman ada yang kelihatan banget, ada yang enggak. Sekarang kita pakai Google aja. Kayak saya tadi kesini nih pakai Google Map. Mereka punya data. Data kita ya. Data kita. Kemanapun. Oke. Kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain, tinggal iklannya keluar. Iya. Kita pernah kesini tiba-tiba ke toko sepatu, sepatu. Betul. Jadi kalau kita terlalu khawatir di sisi itu kayaknya agak sulit gitu ya, kecuali memang kita menjadi negara yang otoriter. Tapi saya menegaskan misalnya gini, kekhawatiran saya juga memahami kekhawatiran gitu. Misalnya soal data ya. Pada saat TikTok menguasai data, di Indonesia tuh sekarang yang lagi diminati itu barang X misalnya, sepatu lah gampangnya. Sepatu lagi booming ini, banyak booming. Kemudian karena TikTok tahu itu sepatu, TikTok tahu sepatu, dan TikTok ini kita tahu dari Cina, makanya dia akan share datanya ke pemerintah Cina dalam tanda kutip. Kemudian mereka berbondong-bondong memproduksi sepatu. Akhirnya karena dia punya data sekarang, demand-nya Indonesia lagi banyak, dia produksi banyak, dia banjiri Indonesia dengan sepatu yang diproduksi dia dengan harga yang bersaing tentunya. Nah, yang tadinya pengguna itu punya pilihan beli sepatu dari produk Indonesia atau UKM gitu. Tapi karena muncul produk dari Cina nih, gara-gara dia tahu banyak info soal itu, akhirnya dia memilih produk Cina karena yang lebih murah dengan kualitas yang sama lah, relatif sama. Nah ini kan dalam jangka panjang kan merugikan UMKM Indonesia. Apakah seperti itu yang saya pikir, karena alasan seperti itu yang dipakai sama pemerintah? Ya itu benar, ada benarnya ada salahnya. Kenapa saya bilang ada benarnya? Karena itu sudah terjadi. Jadi yang Mas Arif bicarakan tadi itu sudah terjadi dari 5-10 tahun terakhir. Gitu. Jadi kenapa kok kita baru ribut sekarang? Gitu loh. Tokopedia, mau semua lah, bukan Tokopedia, mau Lazada, mau Shopee. Kan kita semua tahu, bukan rahasia umum lagi ya, bahwa 90% gitu itu produk Cina. Iya, produk Cina. Kan gitu kan? Makanya kemarin saya bilang kalau kita mau menangin UMKM, bukan ngomongin masalah sosial media dipisahkan oleh marketplace. Oke. Gitu loh. Kita mau kuatin dari sisi produksinya, hulu berarti kan. Nah, hulunya kita kuat nggak? Sekarang gini deh, saya punya anak kecil, saya beli mainan. Apakah ada mainan made in Indonesia? Itu dulu deh. Ada nggak? Iya. Gitu kan? Itu aja kita nggak bisa menang. Iya. Tanda kutip di satu produk lah. Iya. Sekarang kita mau
kuat di mana. UMKM kita nih masih rancu. Kalau kita ngomong nih sekarang ke UMKM lah ya. Kita mau menang di mana sih di marketplace ini? Kalau bisa kita punya blueprint. Pilih satu atau beberapa barang yang kita. Iya, nggak bisa kita menang semua, Mas. Nggak bisa. Cina itu memang nggak hanya di Indonesia gitu loh. Dia kuat di seluruh dunia. Karena kita mau melawan Cina dari sisi mana? Iya, oke. Nah, gitu kan. Itu baru nanti pasar memutuskan. Ya, kita pilih dulu yang mana barang-barang yang kira-kira kita bisa bersaing ya. Jadi apa namanya banjir produk Cina itu di Tokopedia kalau mau difilter sekarang udah banjir produk Cina. Bukan karena TikTok gitu maksudnya. Iya. Itu udah terjadi. Oh, okay. Berarti kekhawatiran itu sebenarnya udah terjadi ya? Udah terjadi. Kalau itu jadikan alasan dan kenapa momennya sekarang itu juga muncul tanya juga ya? Tanya. Saya kan sudah pernah berbicara langsung dengan penjual yang ada di TikTok, yang ada di marketplace, Shopee maupun Tokopedia. Tahu apa analisa saya? Ternyata penjualnya sama, Mas, tiga-tiganya. Dia jualan di Tokopedia, dia jualan di Shopee, dia jualan di TikTok gitu. Oh. Dan laku, dibilang laku semua. Di Tokopedia saya laku, di Shopee saya laku, di TikTok saya laku. Cuman emang ada beberapa varian produk yang lebih laku di TikTok. Gitu, ada memang beberapa kategori lah lebih cocok di TikTok. Kalau yang kayak laki-laki maskulin mungkin lebih banyak di Tokopedia kan gitu. Kalau emak-emak lebih banyak di Shopee. Itu kan masalah market segmen. Iya, akhirnya dia sudah tahu segmennya sendiri. Tahu, akhirnya si pedagang tadi tahu. Gue kalau mau jualan yang model barang ini, aksesoris misalkan, cewek bagusnya di TikTok. Oke. Itu kan kalau dasar-dasar mungkin bagusnya di Lazada, Shopee misalkan, gitu kan. Kalau jualan spare part mobil ya di Tokopedia, gitu kan. Oke. Intinya apa pedagang merasakan nggak ada masalah kok. Ini bagi dia hanya channeling baru kok, gitu. Kalau menurut analisis Mas Tesar, kira-kira apa jadinya landasan pemerintah kenapa baru kali ini mengeluarkan larangan itu, dan ya kita nanti diskusikan lagi kenapa akhirnya TikTok sekarang udah boleh lagi buka ya, tapi kenapa melarang dan kenapa kali ini gitu? Karena kan Mas Tesar udah 15 tahun tahu sudah banjir. Iya, makanya saya bilang ini kan kalau menurut saya ini ada rumor lah, ada bisikan lah tanda kutip ya, terutama ke Kementerian UMKM gitu ya, bahwa gara-gara TikTok Shop Tanah Abang sepi kan gitu kan. Awalnya kan gitu kan ceritanya kan. Iya, kayak UMKM ada yang protes kan gitu kan. Wah nih gara-gara TikTok nih kita penjualan turun kan gitu kan. Jadi ada blaming lah ke salah satu platform gitu kan. Kan menurut saya ini nggak berdasar kan gitu kan. Tapi ini terlalu didengarkan mungkin oleh pihak kementerian gitu kan, sehingga dibilang tadi ada ketakutan jangan-jangan nih produksinya begini-begini, padahal itu udah terjadi di marketplace yang lain juga udah terjadi gitu kan. Lalu ada isu juga tadi penguasaan data. Ketika ada marketplace ada sosial media dan marketplace digabung, berarti dia punya power yang luar biasa ya. Gitu, yang terbatas, yang ditakuti gitu. Iya. Lebih ke situ sih Mas, saya lihat. Jadi pemicunya Tanah Abang itu berarti. Iya, Tanah Abang itu gitu kan. para penjual di sana yang sepi akhirnya ngeblame-nya TikTok gitu. TikTok. Dan sayang lagi langsung dipercaya. Dipercaya, betul. Padahal enggak seperti itu. Padahal saya bilang tadi, yang jualan di TikTok itu jualan juga di Tokopedia, jualan juga di Shopee, produk yang sama. Jadi orang-orang Tanah Abang justru nggak menggunakan itu ya berarti. Nah, ikan setelah itu kan baru mereka mulai belajar kan. Oke. Kan gitu kan, padahal itu pasar baru kan, ini kan masalah segmentasi pasar. Nggak semua juga laku di TikTok Mas, kan gitu kan. Kita juga harus tahu, jualan spare part di TikTok yang nggak laku kan gitu kan. Ya kita harus pintar-pintar di situ. Ini kan masalah ilmu baru gitu kan, adaptasi keilmuan baru. Nah, sehingga harusnya disitulah penekanan. Ya termasuk Kominfo lah melihat itu. Dan yang pasti sekarang offline udah mulai berkurang gitu, artinya orang sudah mulai pindah ya. Maka saya bilang ada lagi segmennya. Jadi, nah ini menarik kalau kita bahas di luar marketplace ya. Sekarang restoran Mas kembali rame, jangan salah. Nah, ya kan yang offline mulai turun. Online mulai turun maksud saya. Offline naik, online mulai turun. Taruhlah kayak GoFood sama GrabFood itu turun Mas sekarang. Turun, jangan salah. Karena orang udah mulai lebih baik datang. Karena ada pemicunya, mereka naikin harga.
si GrabFood sama Oh iya. masalah itu lagi iya, kan. Betul. Ada fee admin lah, Iya, ada iya. whatever lah yang Saya merasakan mereka banget tuh, naikin. ya. Ya ngapain? Iya. Gitu kita beli nasi goreng 15.000, ongkirnya 15.000 juga Betul. gitu kan. Nah, itu kan makanya saya bilang itu kan segmentasi. Lama-lama ya udah kalau lagi hujan ya gimana kan gitu Iya. kan. Ya udah akhirnya kebeli juga. Adopsi. Iya. Nah, seharusnya juga di non makanan juga berlaku seperti itu kan ya? Sama. Pada saatnya. Makanya kalau mau kita bahas sedikit ya sama kayak Genius kemarin kolaps ya gara-gara itu juga. Nah, ini menarik. Ya kan? Jenius juga kemarin. Tapi ntar kita Iya, tunggu. iya. Kita Ya, sisakan tuh. betul, fenomenanya semua mirip. Segmented lah ini Ya kunci kan. segmented. Ya, kita pinter-pinter mencari segmen kita, itu aja sebenarnya. Oke. Nah, tapi kan TikTok kan rada fenomenal kalau boleh dibilang ya. Karena dia begitu muncul akhirnya orang menganggap itu adalah biang dari sepinya Tanah Abang. Kemudian si Kemenkop UKM merespon Permendak keluar dan akhirnya ditutup gitu. Nah, yang menarik lagi nih, ya ini saya mau nanya sebelum ke situ ya. Sebenarnya para pengguna itu merasakan manfaatnya banget ya TikTok itu ya. Karena saya lihat juga memang komennya Itu lucunya. lebih. Itu lucunya. Tadi kan saya bilang saya pernah survei langsung Mas ke user. Tentu user yang saya kenal dulu lah gitu ya, termasuk orang rumah lah yang paling sering gitu kan. Ada TikTok Shop, enak gak? Pada seneng lah. Gitu kan, karena barangnya jelas karena di video kan. Terus harganya lebih murah. TikTok saya nggak tahu ya, kenapa TikTok emang lebih murah dibanding yang lain. Dibanding yang lain gitu ya. Barang-barangnya emang lebih murah. Terus pedagang yang paham gitu ya, dagangan yang laku di TikTok tuh memang luar biasa. Luar biasa Mas. Bahkan ada yang sampai 24 jam kasarnya begitu kan dia buat toko gitu kan sampai malam-malam dia laku. Bahkan ibu-ibu rumah tangga cuma jual dasar aja bisa tanda kutip punya penghasilan yang luar biasa. Jadi yang dirugikan siapa? Kan itu kan pertanyaan saya dari kemarin yang dibilang ada yang dirugikan siapa? Produsen. Misalkan, ya produsen yang mana yang dirugikan? Toh itu produknya juga udah lama kok yang dijual, bukan ujuk-ujuk baru datang kok itu. Memang ekspor impor di Indonesia prosesnya cepat kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya secara turnover juga muter kan. Iya. Jadi kalau menurut saya nggak dirugikan kalau dari sisi user maupun pedagang. Gitu. Kalau dari sisi Kementerian Perdagangan ya lain cerita ya. Mungkin mereka punya data yang lain. Saya Mungkin tahu. lebih politis berarti keputusannya ya. Betul. Oke, kita nggak tahu lah. Kita undang kementerian lah untuk bertanya lah soal ini ya. Nah, kemudian setelah ditutup, kemudian TikTok balik. Return lah saya itunya siapa namanya istilahnya TikTok return ya dengan cara yang sangat menurut saya cerdik lah tadi ya bilang cerdik ya. Jadi dia kembali balik lagi tanggal 12 bulan 12 dengan mengakuisisi Tokopedia hampir 75% kan ya dengan dana yang atau uang yang cukup fantastis 23 triliun waktu itu kalau nggak salah kalau dirupiahkan. Ya menurut saya sih emang itu peanut lah kalau menurut saya kalau ukurannya TikTok ya. Cuma kalau kita melihat udah wah banget ya. Nah, kembalinya TikTok ini tidak memenuhi apa yang dulu dilarang oleh Permendak 31 bahwa TikTok harus memisahkan antara sosial media dengan e-commerce-nya. Dia hanya dalam tentu karena sudah jadi anak usahanya dia menggunakan Tokopedia. Tapi secara praktek kan kalau nggak salah sama aja ya. Sama. Si TikTok pakai yang dulu pernah dilarang dan sekarang dihidupkan lagi dan nggak ada perubahan. Artinya belanjanya tetap di situ dan TikTok itu nggak ada izin sebagai e-commerce. Nah menurut Mas Tesar ini apa? Ini kan kayak semacam apa ya kita dibohongin apa gimana? Iya, dikadalin ya. Kita dikadalin ini. Iya. Nah ini menarik. Ini sebenarnya yang ingin saya bahas juga gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan Permendak itu apa sih gitu kan? Apakah dengan ada Permendak itu tanda kutip TikTok yang tadi comeback itu sudah sesuai harapan? Harapan yang dibuat dalam permen tadi. Iya. Itu kan harusnya sebenarnya. Iya, betul. Sebenarnya saya malah ingin bertanya dari si kementerian gitu loh. Apakah harapannya sudah tercapai? Apalagi tadi dengan kecerdikannya si TikTok tadi malah membeli si Tokopedia tanda kutip. Gitu kan. Jadi ketakutan penguasaan data malah terjadi kalau menurut saya. Sekarang si TikTok punya data besar.
Tokopedia bisa dibilang nomor 2 sekarang, marketplace Oh. terbesar nomor 2 sekarang udah dimiliki oleh si TikTok. TikTok. Oke. TikTok sudah punya sosial media juga yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Iya, Lah iya. sekarang rajanya siapa? Gara-gara Iya, iya, iya. gara-gara Iya, betul, betul, betul. main perindak ini, permen ini gitu kan, sehingga dia malah jadi powerful. Iya. Jadi bumerang justru ya. Jadi bumerang, maka Yang saya dulunya bilang cuman dikhawatirkan, sekarang sudah malah benar-benar. terjadi. Dia Oh, iya. menguasai dua sisi data dan dua-duanya valid, sah karena dia pemilik. Kan gitu kan, maka saya bilang kementerian sudah menganalisa gak bahwa yang diinginkan ini benar-benar tercapai atau jangan-jangan gue salah langkah nih kan gitu kan, gue dikadalin nih. Nah kalau memang merasa dikadalin nggak apa-apa, kita juga nggak usah malu gitu Iya, kan, iya. artinya diperbaiki, Fight back lah, direvisi. kita fight back gitu ya. Betul, berarti buat tag klausul dong. Berarti pemilik marketplace dan pemilik sosial media tidak boleh sama dong kan gitu kan kasarnya. Nggak boleh dong orang punya marketplace juga, punya punya sosial media juga. Ini jadinya sama aja, jadinya monopoli juga ujung-ujungnya Dan gitu. peraturan itu nggak ada tajinya berarti kan? Malah menguntungkan TikTok. Jadi gini, kalau Mas pernah baca, TikTok itu mau menggelontorkan investasi di Indonesia itu lebih dari 200 triliun bahkan. Iya, iya. Pernah diomongin sama bos Betul, di TikTok 2022 CEO-nya TikTok. Gitu, karena dia pengen gedein TikTok ini. Karena TikTok Shop tadi kan awalnya kan belum dilarang gitu kan. Nah, tiba-tiba ada peraturan baru ini cuma modal 23 triliun, lebih murah. Iya, iya, benar. Dia dapat dua-duanya, Mas. Bener, Jadi sebenarnya iya. lagi ketawa-tawa mereka sekarang gitu loh. Cuma 10% dari yang dianggarkan di. Iya, nggak perlu gede-gede sekarang mereka. Kenapa? Tokopedia udah jadi, Mas. Itu barang jadi. Iya, iya. Udah punya sistem, udah punya market, Mhm. udah punya pasar, semua udah lengkap. Cuma dibeli 23 triliun, beres, selesai. Nah, saya pikir dari sisi Tokopedia kenapa mau ya? Nah, sebenarnya kan mereka berdarah-darah. Iya, waktu kita pembicaraan pertama itu startup yang sudah IPO justru startup yang berdarah. si penyandang dananya udah Betul, give up gitu ya betul. sebenarnya ya. Jadi ini balik lagi ya, kalau kita ngomong secara general sekarang semua unicorn bisa dibilang EBITDA-nya hampir semuanya merah kan gitu kan. Kita jujur aja gitu kan, yang positif kayaknya saya nggak yakin ya ada yang positif unicorn gitu ya. Karena ya mereka beban hutangnya aja udah nggak tahu saya gitu kan. Jadi ketika ada dana masuk yang fresh gitu ya pasti itu sangat langsung diambil. Nah, pasti diambil gitu kan, lumayan lah gitu kan, nanti ujung-ujungnya dia akan collab juga ya. Yang penting dia udah Berarti pemilik udah cabut semua dong tuh pemilik. bisa jadi gitu kan, itu private taking kan gitu kan. Iya, Udah. iya. Itu menurut saya kesempatan emas memang kalau ada yang masuk di ujung-ujung kayak gini. Oh, dari sisi Tokopedia itu alasannya ya. Iya, dia mungkin akan fokus di tempat lain kan gitu. Saya nggak tahu di produk yang mana gitu kan. Betul, betul, betul. Nah, sekarang kembali ke sisi si TikTok ini. Nah, setelah dia kembali dan tetap menawarkan e-commerce di sosial medianya, kan kemarin sempat ada perbedaan antara Kementerian UKM dengan Kementerian Perdagangan kalau nggak salah. Iya. Dari Kemenkop saya lihat memang rada keras ya protesnya. Tapi kalau dari sisi Kemendak kayaknya oke-oke aja, katanya sudah memenuhi. Ini gimana, Mas? Iya, jadi karena Kemendak melihatnya begini, si TikTok sekarang udah punya Tokopedia, izin marketplace ya, otomatis dia udah punya, kan gitu kan, sehingga ya udah, apalagi mau dilarang, kan gitu kan? Gitu. Dia kan udah punya 70%, berarti majority punya dia. Makanya dia kenapa ambil majority biar punya. Kalau dia ngambil cuma 40% nggak bisa dibilang punya dia, kan gitu kan? Kalau misalnya di atas 50% ya udah pasti dianggap punya dia. Artinya dia sudah berizin dengan entitas PT-nya si Tokopedia. Yang notabene itu punya TikTok juga gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau memperendek nanti udah comply secara peraturan. Iya, sudah comply. Cuman masalahnya kan peraturan pemerintah yang kemarin dibuat itu kan memisahkan. Nah, iya. Nah, itu kan intinya itu memisahkan aplikasinya. Betul. Bukan nah, ini secara entitas perusahaan. Bukan hanya entitas saja. Makanya saya bilang ini belum tercapai. Dan mereka bilang ada waktu testing lah. Saya juga nggak tahu tuh kok ada istilah testing, padahal di undang-undang itu nggak ada gitu kan istilahnya. Percobaan 3 bulan itu saya nggak tahu juga ya. Oh, yang ini TikTok dikasih waktu 3 bulan. 3 bulan kan, Okay, gitu kan, untuk tanda kutip beradaptasi lah gitu kan.
Ya walaupun dia udah bukan bertafsir lagi, itu udah Iya, udah jual beroperasi udah jualan, sebenarnya. iya. Beroperasi kalau di OJK memang ada istilah sandbox kan gitu kan. Oh Tapi iya, kan di itu ada sandbox. aturannya, Iya. nggak boleh besar berapa, itu ada Iya. aturan ketatnya. Kalau ini kayak saya lihat nggak ada aturan begitunya. Bebas-bebas aja gitu. Cuman yang saya sayangkan, kenapa harus nunggu 3 bulan? Heeh. Gitu kan. Mestinya kan ini peraturan dari Memperindak kan. Iya, Memperindak langsung ngeliat dong. Oh iya. Ini komplain apa enggak? Langsung aja Komplain. ngomong Iya, gitu iya. loh. Ini nggak Kalaupun komplain. mau itu 1 hari 2 hari atau 10 Betul. hari lah ya. Saya nggak mau nanti jadi polemik. Nanti di bulan ketiga Hah? tiba-tiba Memperindak ngomong enggak nih nggak sesuai aturan, ditutup lagi, rame lagi. Kan Oh gitu iya, kan. iya betul. Rame lagi nanti ujung-ujungnya jadi apa tanda kutip kita disalah-salahin gitu kan. Heeh. Ujung-ujungnya TikTok jadi playing victim kan, bisa jadi gitu lagi Betul, kan. Dia betul. merasa Dipersulit. bersulit dong, gue udah beli ini gitu. Nah, daripada itu terjadi nanti 3 bulan ke depan, mending sekarang. Gitu loh. Kalau memang belum comply ngomong, belum comply-nya di pasal berapa. Iya. Segera diberesin. Iya. Jadi Gitu. jelas ya, misalnya belum comply karena belum memisahkan antara Tuh. sosial media dan e-commerce, berarti itu juga nanti harus berlaku dengan Shopee dan lain-lain yang punya Harus. 2 itu juga. Iya. Kalau misalnya itu didiamkan, berarti emang ada pendiaman gitu ya. Iya. Dan kita betul. mesti tanya nih alasannya kenapa didiamkan Betul, ini. Betul. Curiga juga kita kan ya. Betul. Nah, Kemarin bener Pak. Maksudnya misalnya nanti 3 bulan begitu, kemudian dia dilarang lagi 3 bulan dengan alasan tadi kan masa percobaan selesai, tiba-tiba si TikTok tidak beroperasi dengan alasan itu kan akan jadi polemik lagi gitu. Dan itu Betul. yang jelek adalah pemerintah ya. betul. Oh, Betul. Makanya sebenarnya kemarin harapan saya peraturan Memperindak ini kan sebenarnya membuat kolaborasi lah tanda kutip antara si sosial media dalam hal ini sebenarnya TikTok gitu kan untuk bekerja sama dengan marketplace yang ada di Indonesia. Bukan hanya Tokopedia harusnya. Dia bisa kerjasama dengan Shopee, dengan Lazada, dengan Beli-Beli misalkan gitu kan. Sehingga misalkan nanti ada orang yang jualan di TikTok, dia punya 3 link. Bisa ke Tokopedia, dia bisa ke Shopee misalkan, dia bisa ke Lazada misalkan, contohnya seperti itu gitu. Jadi transaksinya benar-benar dilempar. Betul. Keluar aplikasi. Ya, untuk transaksi ya. Iya. Untuk memisahkan tadi Betul, antara sosial media dengan Betul. Tapi mungkin secara bisnis mereka dapat untung lah ya, tetap lah mungkin dapat 1% kayak ya. Itu secara bisnis lah ya, di belakang layarnya lah ya gitu kan. Karena kan secara hulunya nih tarikan dari sosial media mereka. Itu bayangan saya kemarin seperti itu gitu kan. Ternyata kan si TikTok lebih cerdik lagi, dia beli si Tokopedia-nya. dan saya nggak tahu jangan-jangan pemerintah juga kecelai juga bisa jadi kan gitu kan. Saya juga nggak tahu gitu. Nah, dengan kondisi yang terbaru seperti ini, Memperindak melihat ini gimana gitu. Maksud saya dia harusnya melihat, wah jangan-jangan permen yang kita buat nih udah nggak cocok lagi. Itu maksud saya. Ini dua prediksi nih kan gitu kan. Itu maksudnya jangan malu-malu juga gitu. Kalau misalnya buat aja revisinya. Iya, kalau misalnya itu salah ya bikin permendak baru lagi. Gitu kan harusnya kan dipencet keluar. Iya. Masuk ke marketplace yang benar kan gitu kan. Oh sekarang enggak Mas, masih di TikTok semua. Iya. Juga termasuk transaksinya gitu. Iya, apalagi transaksi bayarnya iya, kan mestinya kan logikanya gini, kalau memang dilempar, orang yang nggak punya Tokopedia itu nggak bisa transaksi di TikTok Shop. Iya. Logikanya gitu. Betul. Karena dilempar. Iya. Kalau sekarang prakteknya kan sama aja kan? Sama aja, nggak keluar aplikasi di situ semua. Iya. Nah, itu kan harusnya di testing sama. Iya. Kalau testing seperti itu ya. Iya, di testing ini benar-benar keluar nggak nih? Kan gitu kan, benar-benar keluar nggak? Atau maksudnya keluarnya istilahnya si Memperindak mungkin nggak harus keluar aplikasi kan, saya nggak tahu juga. Betul. Kan di otak kita keluar aplikasi. Keluar aplikasi. Mungkin bagi dia nggak usah deh, keluarnya cukup e-walletnya aja beda ya misalkan gitu. Untuk keluar itu dianggap sama mereka ya. Udah, makanya saya bilang ini kan persepsi. Artinya sama aja prakteknya antara sebelum ditutup dengan sekarang. Dari sisi user sama aja. Gitu. Tapi kalau dari sisi izin ya tadi. Ya karena dia bisa pakai alasan itu. Saya udah punya Tokopedia. Itu Tokopedia punya gua kok. Nah gitu izinnya gua pakai Tokopedia. Nah udah selesai ceritanya. Oke. Mungkin ini menterinya lagi sibuk ya. Gitu. Sebenarnya saya dari kemarin tuh nunggu dari pihak kementerian menanggapi tanda kutip gebrakan si TikTok ini membeli Tokopedia. Saya mau tahu sebenarnya ada nggak sebenarnya mereka
melihat ini mereka kecelek gitu. Iya. Nih Pak Menteri nih, ayo berarti dulu kampanye mungkin. Ini dulu nih TikTok kita 3 bulan, pas 3 bulan persis udah ada presiden baru dong kalau gitu ya. Iya, benar. Oke, Mas Tesan. Nah, sekarang kita ke soal tadi ya, ancaman pengolah data itu sudah ya. Jadi ditegaskan lagi bahwa sebenarnya setelah ini ya, kita di luar ini ya, di luar apa namanya? Di luar pro kontra ini ya. Sebenarnya TikTok ini sih dampaknya buat pengguna itu sebenarnya positif kan ya. Artinya mereka merasakan manfaatnya ya. Nggak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah gitu kan ya. Nggak ada. Oke. Untuk pengguna. Sekarang untuk pedagang. Kalau untuk pedagang mereka gimana rasakan manfaatnya juga sama seperti kan, kalau kita mau ngomong dampak TikTok Shop ya, itu banyak positifnya kalau saya lihat ya. Ini di luar masalah peraturan pemerintah tadi ya. Banyak lapangan pekerja baru gitu kan. Dia punya studio-studioan gitu kan untuk buat toko streaming gitu kan. Dan itu anak-anak SMK rata-rata kan gitu kan dipekerjakan, dan juga ada tempat sewanya itu juga. Betul, jadi studio sewa itu ya. Studio sewanya. Jadi banyak tanda kutip lapangan pekerjaan baru sebenarnya dari TikTok Shop ini gitu kan. Dan juga secara pedagang juga jadi punya tempat segmen baru. Nanti saya bilang sebenarnya pedagangnya itu ya pedagang yang ada di Tokopedia juga, di Shopee juga gitu, bukan orang-orang yang benar-benar purely baru. Atau benar-benar emang ada yang baru mak-mak nggak gitu, dia merasa jiwanya lebih tersalurkan kalau dia buat video kan gitu kan, dibanding cuma naro barang foto selesai. Kalau dia bisa nunjukin gue pakai ini, itu lebih menarik mungkin menurut mereka gitu. Jadi saya nggak ngeliat negatifnya. Negatifnya cuma tadi mungkin dari sisi pemerintah merasa ada ancaman tadi. Nah, ini kan dari sisi pemerintah berarti kan. Kalau dari sisi pedagang kan oke aja. Nah, itu kan adanya di proses import. Maka saya bilang, ini yang disalahin tanda kutip platform. Padahal platform ini menerima barang hasil import. Importnya lo yang diberesin. Importnya beresin ya. Bener nggak? Iya. Selama importnya bener, ya platform hanya menerima barang kok. Terus masalah ini nanti barang Cina masuk ya buat aturan. Gimana caranya biar barang Cina itu nggak masuk? Membatasi, jangan platformnya yang dicekek. Kayaknya nyari-nyari yang gampang di itu ya, yang gampang di. Sekarang gini logikanya Mas, ini logika simpel aja. Sekarang yang dicekek itu si platform. Padahal barang masuk nggak ada yang batasin. Lucu nggak? Tuh barang udah masuk di Tanjung Priok itu. Ya pasti kan harus dijual. Dan jualnya paling gampangnya di marketplace. Nah, yang disalahin sih marketplace-nya. Atau TikToknya kan gitu kan. TikToknya disalahin. Tapi yang masukin barang nggak disalahin. Oke. Gitu kan. Ya makanya inti masalahnya nggak diselesaikan. Dia cuman dampaknya aja yang diselesaikan. Yang diurusin lah gampangnya gitu ya. Itu buat pemerintah. Nah kalau secara umum buat perekonomian kira dampaknya apa? Secara ini kalau begini nih, impor bebas, ya orang tentu dagang juga bebas itu ya. Tapi secara jangka panjang untuk ekonomi Indonesia. Memang kalau secara jangka panjang, ini kalau kita ngomong ketahanan, apalagi kemarin tuh habis debat capres. Sebenarnya ini masuk isu ketahanan. Kalau kita mau ngomong ya, jadi platform besar itu memang bagusnya memang kita yang punya. Itu saya setuju. Kalau dari sisi itu ya kita ngomongnya. Cuma masalah kita punya blueprint nggak ke arah sana. Nah, itu. Kan gitu kan. Sekarang yang ada aja akhirnya dibeli oleh orang asing. Iya. Kan gitu kan. Terus kita mau buat aturan ini lokal nanti jadi masalah baru lagi kan gitu kan. Makanya saya bilang kalau mau buat blueprintnya jelas, dan juga mungkin nggak bisa dalam waktu 1 tahun 2 tahun nggak bisa. Ya yang long term gitu. Artinya dalam tahun kelima misalkan tidak ada lagi marketplace asing misalkan gitu kan. Kalau ada pun kita kasih proteksi bahwa mereka tidak boleh jualan yang begini. Kan aturannya lebih jelas kalau memang kita mau melakukan tanda kutip penyelamatan ekonomi secara jangka panjang kan ya. Ada berpihak kan. Udah kan wajar kan kita berpihak. Kalau sekarang kita mau berpihak tapi yang mau dibantu juga nggak jelas kan gitu sebenarnya. Berpihak cuman kan? di bibir aja ya. Benar. Sekarang kalau mau jujur semua unicorn itu kan merah kita kan gitu. Dan kan. Iya benar. Itu akhirnya kita nggak punya apa-apa lagi ya karena semua udah dijual ya. Nggak punya apa-apa lagi. Walaupun datanya ada di lokal pun secara fisik mungkin, tapi kan sekarang digital ya cross border nggak ada ngaruhnya gitu. Ya itu kan Cina juga melakukan itu
10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mereka mempunyai beberapa apa istilahnya tadi blueprint yang ini harus dipunyai sama Cina gitu. Iya. Bahkan mereka memblokade Google, mereka Betul. punya aplikasi sendiri untuk Google gitu. Nah, Sekarang gampangnya gini, kalau memang kita ngomong ketahanan ya, atau pertahanan lah gitu ya. Pernah berpikir nggak kalau si marketplace ini atau sosial media ini bisa hengkang dari Indonesia tiba-tiba, atau mereka tiba-tiba problem servernya? Itu berpengaruh kepada Indonesia, perekonomian Indonesia berapa triliun atau berapa persen orang jadi nggak bisa berbisnis. Misal, nggak usah jauh-jauh deh, WhatsApp mati misalkan satu Betul. hari. Oh, iya, iya, iya. Nah, itulah sebenarnya yang bisa dibilang kita tidak berdaulat di situ sebenarnya. Makanya harusnya debat capres kemarin dibahas itu. Itu soal ketahanan juga kan Itu ya? ketahanan juga. Iya. Misalkan tiba-tiba WhatsApp mati, Gojek mati, Grab mati. Apa yang terjadi dengan bisnis Indonesia dalam satu hari? Saya yakin berapa triliun bisnis kita mati. Oh. Saya termasuk pedagang makanan mas di GoFood atau di GrabFood. Saya merasakan manfaatnya. Ketika itu mati ya, udah penghasilan saya satu hari hilang dah. Oh iya betul. Itu baru saya doang. Oh, oke. Berapa ribu pedagang yang ada di Itu harus di GoFood. exercise tuh ya. Iya, artinya apa? Kita rentan. Oh. Nah ini yang harusnya dipikirin. Betul betul. Saya jadi teringat film itu tuh filmnya Bruce Willis itu yang Die Hard. Yang tiba-tiba seluruh sistemnya tuh dimatikan tuh dihack gitu ya. Soalnya itu kan udah terjadi mas, kalau kita mau jujur itu terjadi di Rusia. Hmm. Rusia itu pas perang sama Ukraina itu semua server yang ke Amerika diputus semua termasuk ATM kan gitu kan. Oh. Kan makanya Iya, orang iya, Rusia iya. nggak bisa banyak ambil duit kan di sini. Oh iya betul. Rusia kan diblokade dengan cara Diblokade itu ya. semua. Oke. Itu dan itu udah kejadian, makanya saya bilang. Nah, Indonesia udah siap gak kayak gitu? Dan itu harus muncul kemarin soalnya di debat pertahanan ketahanan ya. Oh iya iya iya. Lah, ini harus ada semacam krisis center gitu kali ya, yang bisa exercise ini kalau kita sistem kita satu mati ya, semua itu. Betul. Itu harusnya yang semacam ada semacam apa ya? Kalau misalkan di dunia security ada SOC misalkan, gitu ya. Jadi dia semacam kayak membuat semacam analisa lah gitu ya. Ketika ada serangan di salah satu ini, impact-nya kemana aja nih? Gitu. Mungkin sekarang ada BSSN lah ya. Harusnya BSSN mulai mikirin itu tuh. Oke. Misalkan marketplace Indonesia sekarang yang terbesar 3 besar dihitung nih. Ini ada transaksinya berapa sehari. Kalau misalkan 3-3-nya mati diserang hacker, gitu kan? Ini nggak usah ngomong di apa yang misalnya bukan disengaja di dalam ya, memang diserang dari luar. Ya. Apa yang terjadi di Indonesia? Kan gitu kan? Itu kan ketahanan bangsa juga kan? Orang nggak bisa dagang, nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu kan jadinya kan? Iya betul. Termasuk WhatsApp, termasuk sosial media kan gitu kan. Nah itu harusnya dipikirin benar semua. Oh. Iya. Itu kayaknya kita mesti setting waktu lagi tuh untuk menjelaskan itu. Kalau perlu kita ajak orang BSSN untuk berdiskusi ya.